Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam KPM daring atau KPM dalam jaringan. Pada pertemuan sebelumnya adalah pembahasan tentang materi umum yang akan kita bahas dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, yakni salah satunya adalah aspek kebahasaan. Jadi siswa-siswa kelas 4 sekalian pasti sudah tahu ya mengenai 4 aspek keterampilan berbahasa, yakni aspek membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Jadi itu adalah aspek-aspek umum yang akan kita pelajari. Jadi di setiap bab yang akan kita pelajari di kelas 4 nanti atau sampai kalian nanti kelas 6 pasti akan belajar keterampilan-keterampilan itu ketika belajar bahasa Indonesia. Jadi tidak lepas dari membaca, tidak lepas dari menyimak, tidak lepas dari berbicara, dan tidak lepas dari menulis. Jadi keempat aspek ini adalah keempat aspek pokok dari pembelajaran bahasa. Selain saya menyampaikan itu pada pertemuan kemarin, saya juga menyampaikan tentang materi-materi kita yang akan kita pelajari pada kelas 4. Yakni ada materi tentang teks laporan hasil observasi, ada materi tentang teks eksposisi, itu materi yang kedua. Terus materi yang ketiga ada materi tentang anekdot, yang keempat ada materi tentang cerita rakyat. Jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor 4 itu nanti akan kita bahas di semester 1 gitu ya. Jadi laporan hasil observasi, saya ulangi lagi, teks eksposisi, anekdot, dan cerita rakyat. Ini akan kita bahas di semester 1. Kemudian pada semester 2 kita akan membahas tentang teks negosiasi, kemudian tentang materi berdebat, kemudian tentang materi biografi, dan yang terakhir adalah puisi. Itu nanti materi yang akan kita pelajari pada semester 2. Materi pertama pada semester 1 yakni bab teks laporan hasil observasi. Pada materi kita kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Apa pengertiannya? Tujuannya untuk apa teks laporan hasil observasi ini? Fungsinya untuk apa? Kemudian ciri-cirinya bagaimana? Cara menginterpretasi teks laporan hasil observasi ini seperti apa? Kemudian strukturnya apa saja? Jadi bagian-bagian yang menyusun dari teks laporan hasil observasi ini apa saja? Itu nanti yang berkaitan dengan struktur. Kemudian ada tentang kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir adalah materi tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Sebagian besar materi pada bab pertama akan saya sampaikan di video kali ini. Jadi kalau siswa-siswa sekalian kelas 4 kok tidak menyimak video pada hari ini, maka kemungkinan tidak akan bisa mengikuti materi-materi pada pertemuan berikutnya. Karena teks laporan hasil observasi ini mungkin nanti akan dibagi menjadi 4 kali pertemuan. Jadi selama 4 minggu. Tapi sebagian besar materi yang akan saya sampaikan di 4 minggu ke depan saya sampaikan pada video kali ini. Jadi mohon disimak dengan baik. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar. Begitu ya. Jadi jangan sampai tidak mengikuti video pada hari ini. Jangan di-skip-skip kalau melihat. Apa saja yang akan kita pelajari pada teks laporan hasil observasi ini? Yakni yang pertama adalah mengenai subbab yang membahas tentang pengertian,
tujuan, fungsi, dan ciri-ciri dalam teks laporan hasil observasi. Ini nanti subbab pertama. Kemudian subbab kedua, yakni mengenai menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Jadi kita akan belajar pada subbab kedua nanti adalah cara menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Kemudian pada subbab ketiga, yakni pembahasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang keempat, yakni penyusunan teks laporan hasil observasi. Jadi disimak dengan baik materi kita kali ini dalam video ini, yakni tentang teks laporan hasil observasi. Jadi secara garis besar ada 4 subbab itu yang akan saya bahas pada video kali ini. Apa pengertian teks laporan hasil observasi? Yakni sebuah teks, pasti ini sebuah tulisan ya, bukan lisan, yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Yakni pengertian dari teks laporan hasil observasi. Kemudian, apa tujuan, fungsi, dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Tujuannya yang pertama adalah untuk mengatasi suatu persoalan. Untuk mengatasi suatu persoalan. Mohon maaf sedikit tidak enak badan, jadi sedikit batuk ya. Untuk mengatasi persoalan, ini tujuan yang pertama. Kok bisa untuk mengatasi suatu persoalan? Nah, contoh atau misalnya begini. Di madrasah mu'allimin mu'allimat, anak atau siswa tidur ketika jam pelajaran berlangsung. Itu menjadi hal yang biasa. Iya apa enggak? Iya ya? Iya. Ini masalah enggak? Masalah. Ini sebuah persoalan enggak? Iya, sebuah persoalan. Karena ketika siswa tidur, ketika jam pelajaran berlangsung, secara otomatis siswa tersebut tidak dapat menyerap atau menangkap mata pelajaran tersebut atau materi-materi yang disampaikan oleh guru dengan maksimal. Iya enggak? Malah biasanya tidak menangkap sama sekali. Jadi istilahnya keluar telinga kanan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan saja tidak. Gitu loh. Jadi lewat tok itu enggak. Ya kan? Ini masalah enggak? Masalah. Ketika siswa tidur ketika jam pelajaran berlangsung. Nah, terus saya ingin memecahkan masalah tersebut. Saya ingin mengatasi masalah tersebut. Lah caranya bagaimana, Pak? Ya, saya punya model untuk mengatasi masalah tersebut. Contohnya atau misalnya begini, saya membuat sebuah angket tentang kenapa siswa tidur atau tidak memperhatikan ketika jam pelajaran berlangsung. Probabilitas yang pertama atau kemungkinan yang pertama siswa tidur ketika jam pelajaran berlangsung yakni karena padatnya kegiatan pondok. Itu kemungkinan yang pertama. Karena sudah terlalu capek, akhirnya ketika sekolah siswa juga tidur gitu ya ketika jam pelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, kemungkinannya apa? Siswa kok tidur ketika jam pelajaran berlangsung? Mungkin karena gurunya tidak menyenangkan atau gurunya membosankan. Itu bisa juga menjadi sebuah sebab kenapa siswa tidur ketika jam pelajaran berlangsung. Kemudian kemungkinan yang nomor 3, kenapa kok siswa tidur ketika jam pelajaran berlangsung? Kemungkinan yang nomor 3 mungkin pelajaran tersebut tidak disenangi oleh siswa atau tidak digandrungi oleh siswa. Karena tidak disenangi, maka ya tidak menarik saja bagi siswa tersebut untuk mempelajari pelajaran tersebut. Akhirnya ya tidur. Akhirnya siswa tersebut tidak punya perhatian pada mata pelajaran tersebut, kan begitu. Akhirnya tidur. Itu kemungkinan yang nomor 3. Kemudian kemungkinan yang nomor 4, ya karena memang siswanya malas untuk memperhatikan, tidak tahu fungsi pelajaran tersebut untuk apa, tidak tahu tujuannya dibuat apa, tidak tahu. Nah, bisa jadi itu kemungkinan yang bisa terjadi yang menjadi sebab kenapa siswa tersebut tertidur atau sengaja tidur
di dalam kelas ketika jam pelajaran berlangsung. Dari 4 kemungkinan tersebut, kemudian saya jadikan angket, kemudian saya sebar. Jadi angket ini seperti jejak pendapat begitu ya. Kemudian saya sebar ke seluruh siswa Madrasah Mu'allimin Mu'allimat yang berjumlah 3.000 siswa. Gitu ya. Kemudian saya petakan, ada berapa persen sih dari 3.000 siswa itu yang tertidur karena padatnya kegiatan pondok, karena capek mudah tertidur. Ada berapa persen siswa yang tidur ketika di kelas itu karena gurunya tidak menyenangkan. Kemudian ada berapa persen itu saya petakan semua sampai yang terakhir siswa malas. Memang siswa malas dan tidak tahu fungsi dan tujuannya mata pelajaran itu untuk apa, tidak tahu. Ini kan konyol ya. Jadi ada siswa belajar suatu pelajaran kok dia tidak tahu fungsinya untuk apa, ini kan konyol. Jadi seperti kita belajar ilmu nahwu kemudian tidak tahu gunanya apa ilmu nahwu ini. Ketika siswa tersebut tidak tahu fungsi dan tujuannya ilmu nahwu, maka gitu ya, gairahnya untuk belajar ilmu nahwu juga berkurang, iya enggak? Malah tidak ada sama sekali lah, tidak tahu fungsinya kok, tidak tahu tujuannya untuk apa kok, ya kan? Nah, kemudian laporan yang sudah saya buat dari presentasi keempat tadi, yakni siswa malas, siswa tidak senang gurunya, siswa tidak senang pelajarannya, siswa karena capek, karena padatnya kegiatan pondok. Kan sudah saya katakan tadi ya, ada berapa persen dari keempatnya. Kemudian ternyata yang terbanyak adalah siswa malas. Misalnya ketika saya sudah tahu titik pokok permasalahannya apa, maka saya bisa memberikan sebuah solusi. Ya enggak? Seperti dokter ya. Ketika dokter tersebut tidak tahu penyakitnya apa, dokter bingung enggak? Bisa sembuh enggak penyakitnya? Orang tersebut bisa sembuh enggak dari penyakitnya ketika dokter tersebut tidak bisa memetakan penyakit orang tersebut apa? Kemungkinan besar penyakitnya ini saja enggak tahu dokternya. Bagaimana dokternya bisa menyembuhkan penyakit, kan begitu? Kalau sudah tahu titik pokok permasalahannya apa, maka solusinya bisa dicari lebih cepat ya. Jadi teks laporan hasil observasi ini salah satunya adalah untuk mengatasi suatu persoalan atau memecahkan sebuah masalah. Tujuan yang kedua yakni untuk pengambilan keputusan. Misal seorang kepala sekolah ini pasti tidak tahu secara detail bagian per bagian ya. Misal kepala sekolah ini pasti tidak tahu secara detail dan mendalam tentang sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Yang lebih tahu detail yakni Wakasarpras atau wakil kepala bagian sarana dan prasarana. Dan kepala sekolah tahu mengenai Sarpras atau mengenai sarana dan prasarana sekolah ini dari Wakasarpras. Paham ya? Ketika Wakasarpras ini melaporkan hasil kerjanya kepada kepala sekolah, maka kepala sekolah ini juga bisa mengambil keputusan bahwa sekolahnya ini butuh sesuatu yang lain atau butuh inovasi yang lain yang misalnya untuk menunjang pembelajaran. Paham ya? Sekaligus juga untuk melakukan pengawasan. Jadi kepala sekolah ini tidak tahu secara detail tentang sarana dan prasarana sekolah kalau tidak dari laporan Wakasarpras. Jadi Wakasarpras ini laporannya juga harus baik kepada kepala sekolah, harus sesuai dengan fakta yang ada atau harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di sekolah tersebut. Kepala sekolah dapat melakukan pengawasan atau perbaikan dari laporan Wakasarpras. Paham ya? Tujuannya yang terakhir adalah untuk mengetahui perkembangan
atau progresnya seperti apa. Ini adalah tujuan dari teks laporan hasil observasi. Fungsinya teks laporan hasil observasi, yakni yang pertama untuk melaporkan, itu pasti laporan kok, tidak untuk melaporkan, ini kenapa? Yang pasti untuk melaporkan. Kemudian untuk menjelaskan, terus sebagai sarana untuk pendokumentasian. Kemudian yang terakhir sebagai sumber informasi terpercaya. Kan begitu. Sebagai sarana pendokumentasian ini memang betul karena teks laporan hasil observasi ini berupa tulisan, bukan berupa lisan. Setelah membahas tujuan dan fungsi dari teks laporan hasil observasi, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama yakni bersifat objektif. Jadi ini harus, maksudnya apa bersifat objektif itu? Jadi harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pendapat pribadi. Ini jangan sampai. Jadi hasil laporan, teks laporan hasil observasi ini jangan sampai dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Jangan sampai. Kemudian yang kedua adalah yang dibicarakan atau yang dibahas itu harus objek tunggal. Jadi harus objek tunggal. Jangan sampai pembahasan teks laporan hasil observasi ini tentang madrasah mu'allimin mu'allimat, tapi di dalam pembahasannya gitu ya, yang dibahas kok melebar kemana-mana sampai alumni yang kuliah di STKIP PGRI Jombang, seperti saya dulu kuliah di STKIP PGRI Jombang. Kemudian STKIP PGRI Jombang juga dibahas sama dengan pembahasan madrasah mu'allimin mu'allimat, padahal teks laporan hasil observasinya ini berjudul madrasah mu'allimin mu'allimat, tapi di dalamnya kok ada pembahasan tentang STKIP PGRI Jombang yang porsinya sama dengan porsi pembahasan madrasah mu'allimin mu'allimat. Jadi tidak boleh yang seperti itu ya. Jadi harus objek tunggal yang dibicarakan atau yang dibahas ini harus objek tunggal. Terus ciri-cirinya lagi, teks laporan hasil observasi ini harus lengkap. Jadi harus ditulis secara lengkap. Jangan sampai terpotong-potong hingga orang yang melihat teks laporan hasil observasi karyamu ini menjadi bingung. Jadi pengetahuannya atau informasi yang didapat dari teks laporan hasil observasi ini harus utuh. Jangan sampai membingungkan orang yang membaca. Terus yang keempat adalah harus berdasarkan fakta. Harus sesuai dengan kenyataan yang ada atau sesuai dengan situasi yang terjadi. Jangan sampai tidak sesuai dengan fakta. Terus kalau sesuai dengan fakta pasti muncul ciri yang nomor 5, yakni tidak mengandung prasangka atau dugaan. Jadi fakta dan prasangka atau dugaan ini sesuatu yang bertolak belakang. Jadi ketika ada sesuatu kalimat kok menduga-duga, menurut dugaan saya pribadi, saya berprasangka bahwa ini dihindari. Jadi ada kalimat-kalimat yang menyatakan seperti itu atau sejenisnya dan sejenisnya begitu ya. Jadi dihindari dalam teks laporan hasil observasi. Jangan sampai. Terus yang terakhir atau yang nomor 6 yakni ciri-cirinya saling berkaitan. Jadi ada kepaduan antar satu paragraf dengan paragraf yang lain. Nanti kita belajar mengenai kohesi dan sebagainya, yakni keterpaduan antar kalimat, keterpaduan antar paragraf dan sebagainya. Nah, nanti akan kita pelajari itu di lain kesempatan. Kalau ada waktu mungkin akan saya buatkan sebuah video untuk mempelajari tentang keterkaitan atau kepaduan antar kalimat atau kepaduan antar paragraf. Selanjutnya adalah subpoin yang kedua, yakni
Bagaimana cara menginterpretasi teks laporan hasil observasi? Jadi cara yang pertama adalah outputnya atau hasilnya ketika kita dapat dikatakan bisa menginterpretasi teks laporan hasil observasi adalah dengan cara bisa meringkas teks tersebut. Jadi misalkan teks tentang madrasah mu'allimin mu'allimat. Jadi di dalam teks tersebut sudah dijabarkan. Sudah dijabarkan apa yang dijabarkan? Mulai dari madrasah mu'allimin mu'allimat terletak di kota Jombang. Tepatnya di desa Tambak Rejo, dusun Tambak Beras, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Madrasah mu'allimin mu'allimat merupakan salah satu unit formal di bawah naungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Nah, itu kita awali teks Madrasah Mu'allimin Mu'allimat atau teks laporan hasil observasi tentang Madrasah Mu'allimin Mu'allimat dengan kalimat seperti itu atau dengan paragraf seperti itu. Ya. Kemudian ini kan ada paragraf uraian. Kemudian paragraf uraian. Nanti kita bahas selanjutnya di struktur ya, atau sesuatu atau hal-hal yang membangun atau susunan-susunan yang membangun teks laporan hasil observasi ini. Nanti ada definisi umum, ada uraian dan sebagainya. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi kita harus mampu meringkas dari teks tersebut. Ya, itu artinya kita dapat menginterpretasi teks. Kalau kita tidak dapat meringkas atau kita tidak dapat mengumpulkan puzzle-puzzle penting dari teks tersebut, maka artinya kita tidak dapat menginterpretasi teks tersebut. Bisa difahami ya? Bisa difahami ya? Jadi kalau ada pertanyaan atau tidak paham Pak mengenai ini, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Bisa ditanyakan di kolom komentar. Setelah kita dapat meringkas, yang terakhir atau yang kedua, gitu ya, kita dapat dikatakan bisa menginterpretasi teks ketika kita dapat menyimpulkan teks. Jadi kita bisa membuat simpulan dari teks tersebut. Kesimpulannya apa kita tahu. Paham ya? Jangan sampai kita membaca kemudian kita tidak tahu kesimpulannya apa, kan lucu, ya kan? Itu artinya keterampilan membaca kita perlu dilatih, perlu diasah agar lebih baik. Orang yang membacanya lebih pasti punya pemahaman yang lebih baik daripada orang yang tidak banyak membaca atau tidak gemar membaca. Istilahnya ini pandai membaca ya. Jadi ini merupakan sebuah keterampilan. Nah, cara meringkas teks ini bagaimana? Cara meringkas teks laporan hasil observasi, langkah-langkahnya adalah yang pertama harus memahami isi teks. Jadi jangan sampai kita tidak dapat memahami isi teks, gitu ya. Kemudian mampu menemukan pokok-pokok informasi yang terkandung di dalam teks tersebut. Jadi kalau ini mampu dipahami, ya pasti mampu menemukan pokok-pokok informasi, ya kan? Kalau teks laporan hasil observasi ini mampu kalian pahami, pasti kalian mampu menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi, kan begitu. Kemudian yang nomor 3, kalian mampu juga mengembangkan pokok-pokok informasi tersebut. Jadi hal-hal apa yang kurang atau hal-hal lain apa yang berkaitan dengan teks tersebut, kalian akan mampu menangkapnya. Gitu ya. Kemudian bisa kalian bahasakan dengan bahasa kalian sendiri. Jadi meringkas tidak harus sesuai dengan apa yang diringkas secara kalimat. Gitu ya. Kalimatnya tidak harus sama, tapi maksudnya harus sama, meskipun disampaikan dengan bahasamu sendiri. Begitu loh maksudnya. Gitu ya. Jadi itu yang harus kalian lakukan atau harus kalian pahami ketika kalian dapat dikatakan mampu menginterpretasikan teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita lanjut ke struktur teks laporan hasil observasi. Jadi struktur ini seperti sebuah bangunan atau
sebuah susunan puzzle yang membangun sebuah teks laporan hasil observasi. Jadi semisal teks laporan hasil observasi ini rumah, maka ada pademine, ada landasannya. Landasannya apa? Jadi yo enek pademine, yo ono dindinge, ya ada apa namanya? Gentengnya begitu ya. Jadi ini harus ada dalam struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yang harus ada dalam teks laporan hasil observasi, struktur yang pertama adalah definisi umum. Seperti yang saya contohkan tadi di Madrasah Mu'allimin Mu'allimat, teks laporan hasil observasi tentang Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Kemudian ada definisi bagian. Definisi bagian ini merupakan definisi yang mendeskripsikan definisi umum. Ya. Jadi yang pertama ada definisi umum. Definisi umum itu apa? Yakni definisi tentang subjek yang dilaporkan. Jadi definisi umum ini berupa pernyataan umum yang berisi informasi umum, seperti tadi Madrasah Mu'allimin Mu'allimat terletak di kota apa, tepatnya di mana, kemudian Madrasah Mu'allimin Mu'allimat ini di bawah naungan yayasan apa, unit formal atau unit non formal. Nah, ini terjawab di dalam definisi umum. Kemudian ada definisi bagian. Definisi bagian ini juga disebut dengan deskripsi bagian atau definisi yang mendefinisikan dari definisi umum atau uraian dari definisi umum. Ya. Jadi definisi bagian ini berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Jadi misalnya kalau binatang ini mencakup fisiknya seperti apa, kemudian habitatnya di mana, makanannya apa, perilakunya seperti apa. Kemudian kalau tumbuhan, misalkan gitu ya, kita meneliti tentang kaktus. Maka ciri fisik dari bunga kaktus tersebut seperti apa? Apakah kaktus tersebut punya akar, ataukah ada kaktus yang berbuah? Kemudian dan lain sebagainya, ya, tentang kaktus, jenis-jenis kaktus dan sebagainya. Terus habitatnya kaktus ini di mana, atau kaktus ini mampu bertahan di wilayah seperti apa. Nah, ini kita jelaskan di definisi bagian atau deskripsi bagian, atau disebut juga dengan uraian. Paham ya? Nah, terus ada definisi manfaat atau perilaku. Jadi tanpa adanya sebuah definisi manfaat, ini kok sepertinya hanya sebuah pengetahuan belaka gitu. Tapi ini tidak harus ada di dalam struktur teks laporan hasil observasi. Ini merupakan apa ya? Sebuah opsional. Bisa ada, bisa tidak. Definisi manfaat. Seperti kita membuat teks laporan hasil observasi tentang lalat atau tentang nyamuk. Kemudian kita mencari referensi manfaatnya lalat, manfaatnya nyamuk ini apa. Kemudian kok kita tidak menemukan manfaatnya lalat ini apa, manfaatnya nyamuk ini apa, maka bagian manfaat ini bisa kita buang atau tidak kita paparkan di dalam teks laporan hasil observasi kita tentang lalat atau tentang nyamuk. Paham maksud saya? Paham ya? Lalu yang terakhir adalah simpulan atau penutup. Ini bisa berisi ringkasan umum atau hal umum yang sudah dilaporkan. Paham ya? Jadi ini adalah sesuatu yang membangun teks laporan hasil observasi. Mulai awal definisi umum sampai yang terakhir simpulan atau penutup. Kemudian kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan ini bagaimana? Ya,
kebahasaan yang sering muncul dalam teks laporan hasil observasi. Jadi ini secara umum saja ya. Jadi yang pertama kata dan frasa. Kata itu apa? Kata itu apa? Kata itu adalah gabungan dari beberapa huruf yang mengandung makna. Kok ada gabungan dari beberapa huruf tapi tidak mengandung makna? Ya bisa enggak kita menyebutnya itu kata? Ya enggak bisa. Digabungkan dengan kata-kata lain juga tidak bermakna juga. Membuat kata-kata lain yang bermakna menjadi tidak bermakna. Seperti gabungan huruf umpama, atau misalnya begini, ada gabungan huruf EKYZ. Ini maksudnya apa? Atau ACDBE. ACDBE. Ini maksudnya apa? Kan kita tidak tahu. Itu gabungan huruf tapi tidak memiliki makna, maka tidak dapat disebut dengan kata. Paham ya? Jadi yang pertama, urutan yang paling kecil adalah huruf, kemudian kata, kemudian frasa. Lah frasa ini bagaimana? Nah, frasa ini juga gabungan dari dua kata atau lebih yang menduduki satu unsur dalam kalimat. Saya ulangi lagi ya. Jadi frasa ini merupakan gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu unsur dalam kalimat. Unsur kalimat itu apa saja? Subjek, objek, predikat, kata keterangan, gitu ya. Keterangan tempat atau keterangan waktu dan sebagainya, ya kan? Nah, umpamanya begini, ibu sedang membeli peralatan dapur, ya kan? Ibu sedang membeli peralatan dapur. Ibu ini subjek, sedang membeli ini objek peralatan. Predikat ya, sedang membeli ini predikat. Kemudian peralatan dapur ini objek yang dibeli oleh ibu. Jadi sedang membeli ini kan gabungan dua buah kata yang menduduki satu unsur dalam kalimat. Sedang membeli peralatan dapur. Ini juga peralatan dapur, ini juga frasa. Karena apa? Dua buah kata yang menduduki satu unsur dalam kalimat. Dua buah kata atau lebih yang menduduki satu unsur dalam kalimat. Paham ya? Jadi itu adalah frasa. Nah, gabungan yang lebih besar. Yang lebih besar gabungannya apa? Adalah klausa. Gabungannya yang lebih besar dari frasa adalah klausa. Setelah klausa apa? Kalimat. Setelah kalimat apa yang lebih besar? Gabungan dari beberapa kalimat, yakni paragraf. Setelah itu apa yang lebih besar dari paragraf? Yang lebih besar dari paragraf adalah wacana atau teks. Paham ya? Jadi untuk masalah klausa, untuk masalah kalimat, kemudian paragraf, dan teks atau wacana, ini bisa saya saya buatkan video yang lain. Semoga ada waktu untuk membuatkan video khusus materi-materi tersebut ya. Kemudian ada verba dan nomina. Verba itu apa? Kata kerja. Ya begitu saja, kata kerja. Kemudian nomina apa? Kata bilangan. Ya, kata bilangan. Kenapa kok di dalam teks laporan hasil observasi ini banyak kata kerja dan banyak kata bilangan? Karena kata kerja ini pasti muncul di dalam semua teks. Entah itu eksposisi, deskripsi, narasi, pasti muncul ada kata kerja. Ya kan? Kemudian kenapa kok nomina? Karena nomina ini memang banyak muncul di teks laporan hasil observasi. Karena apa? Karena memuat fakta. Paham ya? Karena muat fakta. Dan fakta ini salah satu cirinya adalah ada bilangannya. Karena apa? Ketika ada bilangan seperti begini. Teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di situ ada bilangan 17 dan 1945. Nah, ini berkaitan dengan fakta. Terbantahkan enggak? Ya enggak terbantahkan.
karena semua orang sudah menyepakati itu, gitu. Paham ya? Kemudian ada kalimat definisi dan ada kalimat deskripsi. Jadi kalimat definisi itu contohnya begini. Objektif adalah, atau harimau adalah hewan buas. Ini definisi umumnya. Kemudian definisi deskripsinya bagaimana? Ya kalian gambarkan seperti apa harimau itu. Kalau di indera itu seperti apa? Kalau kalian lihat harimau itu seperti apa? Harimau adalah binatang buas yang mempunyai taring, kemudian mempunyai cakar yang tajam, makannya daging. Terus apa lagi? Itu kan sebuah deskripsi. Ketika orang membaca deskripsi kalian, gitu ya, maka orang dapat membayangkan sesuatu yang seperti itu, yang seperti harimau. Nah, jadi di dalam bayangan orang yang membaca itu benar-benar tergambarkan apa yang kamu maksud di dalam teks laporan hasil observasimu. Paham ya? Nah, itu merupakan kaidah kebahasaan. Jadi kata dan frasa, verba dan nomina, kalimat definisi dan deskripsi. Terus yang terakhir, nah ini yang terakhir. Yang terakhir, bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Ini penting karena ini berkaitan dengan tugas akhir kalian nanti pada 2 minggu ke depan. Jadi saya akan membuat tugas untuk kalian mengenai cara menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi saya ingin kalian membuat teks laporan hasil observasi susunan dari kalian sendiri. Jadi kalian tidak copy paste dari internet begitu ya. Coba kalian menulis sendiri teks laporan hasil observasi. Meskipun sumber-sumber yang kalian dapat itu dari internet atau dari buku-buku yang kalian baca. Paham ya? Jadi cara menyusunnya bagaimana? Yang pertama adalah gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ini penting dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu bisa dilakukan dengan membuat judul laporan yang sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Itu penting. Jadi membuat judul yang sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan apa. Pokoknya kalian ingin melaporkan tentang pondok pesantren As-Saidiyah 1. Nah, di situ kalian jabarkan mulai sejarahnya pondok pesantren atau mulai letak pondoknya dulu, kemudian sejarahnya, jajaran pengasuhnya siapa saja, asatid-asatidnya siapa saja, jumlah santrinya berapa, kemudian dari santri-santri yang ada di Pondok Saidiyah 1 itu dari mana saja, dari kota mana saja, itu kalian deskripsikan atau kalian laporkan dalam teks laporan hasil observasi. Bisa, paham ya? Nah, yang penting jangan memakai narasiku atau di pondokku, jadi jangan begitu, di pondok pesantren As-Saidiyah 1, nah begitu ya. Kemudian yang nomor 2, membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama. Ini penting, yang sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi membuat kerangka teks. Ketika kita akan membuat sebuah teks laporan hasil observasi tentang pondok pesantren As-Saidiyah 1, maka gitu ya, yang harus kita perhatikan adalah bagian-bagian umum dari pondok pesantren As-Saidiyah 1 itu apa. Contoh umpama letak pondoknya, kemudian pengasuhnya siapa saja dari zaman ke zaman, sejarahnya bagaimana, santrinya dari mana saja, berapa jumlah santrinya, berapa jumlah gurunya, itu dapat kita petakan. Jadi kerangkanya kita buat dulu, paham ya? Kemudian yang nomor 3 yakni menyusun teks berdasarkan gagasan utama.
Jadi ada gagasan utama, ada gagasan pokok. Jadi jangan bingung dengan kedua istilah tersebut, karena kedua istilah tersebut adalah sama. Seperti kalimat utama dan kalimat pokok, jangan bingung. Jangan bingung, karena kedua istilah tersebut adalah sama, tidak berbeda sama sekali. Setelah membuat teks atau menyusun teks, ya, kemudian yang terakhir adalah mengoreksi. Jadi susunan teks yang telah kalian buat ini juga harus diperhatikan isi dan kaidah kebahasaannya, apakah sudah baku atau penataan kalimatnya kurang sesuai. Ini harus disesuaikan, harus dibuat dengan sesempurna mungkin. Paham ya? Jadi ada banyak pilihan ketika saya menugaskan kalian untuk membuat teks laporan hasil observasi. Ada banyak pilihan. Pengamatan itu bisa kalian lakukan pengamatan langsung, dalam hal ini adalah pengamatan empiris, atau pengamatan non-empiris. Istilahnya pengamatan empiris ini dari pengamatan langsung. Semisal kalian ingin mengamati tentang makam Mbah Usman atau makam Kiai Haji Usman yang terletak di Dusun Gedang, Desa Tambak Rejo. Pengamatan ini bisa kalian lakukan secara langsung, seperti kalian bisa langsung mendatangi makam tersebut, kemudian wawancara ke Mbah Fatih yang menjaga makam dari Mbah Usman, dan wawancara ke sekitar makam seperti ke Gus Hub dan lain sebagainya, ya, yang mungkin mengetahui sejarah, atau Gus Fat yang mengetahui sejarah dari Mbah Usman. Kalian bisa melakukan pengamatan empiris atau pengamatan yang secara langsung, atau juga kalian bisa melakukan pengamatan non-empiris. Oke. Kalian bisa melakukan pengamatan non-empiris seperti kalian bisa membaca buku, atau kalian bisa mendengarkan dari sumber-sumber lain seperti dari YouTube dan sebagainya. Paham ya? Atau begini, gabungan dari keduanya. Kalian juga melakukan pengamatan empiris, juga melakukan pengamatan non-empiris. Bisa difahami ya? Kalian ingin melakukan pengamatan, ingin membuat teks laporan hasil observasi pondok pesantren Bahrul Ulum Putra atau pondok induk. Nah, di situ bisa kalian petakan dulu, bisa kalian kerangka gagasan utamanya apa saja, mulai dari letak pondoknya, sejarahnya seperti apa, pengasuhnya siapa, dari masa ke masa, periode-periodenya seperti apa, dari tahun ini ke tahun ini pengasuhnya siapa. Ini kan bisa, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Bisa melalui pengamatan empiris. Nomor 2, bisa melalui pengamatan non-empiris. Yang ketiga, bisa melalui pengamatan dari gabungan keduanya. Pengamatan empiris kamu lakukan, pengamatan non-empiris juga kamu lakukan. Paham ya? Kemudian ketika kamu sudah memetakan atau sudah membuat kerangka umumnya, maka struktur teksnya juga kamu perhatikan. Cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Kalau belum mendengarkan dengan seksama, mohon didengarkan dengan seksama. Karena apa? Sebagian besar materi yang akan saya sampaikan pada 4 pertemuan ke depan adalah materi ini. Paham ya? Jadi materi ini tolong diperhatikan dengan baik. Jadi jangan sampai ada yang tidak memperhatikan materi ini. Karena 4 subbab yang akan kita pelajari pada minggu-minggu ke depan sudah saya rangkum semuanya ke dalam materi ini. Jadi jangan sampai tidak menyimak materi ini dengan baik. Kalau ada pertanyaan, saya mohon tulis di kolom komentar gitu ya, agar teman-teman kalian juga tahu apa pertanyaan kalian gitu ya. Dan kemungkinan pertanyaan yang kalian ajukan
itu sama dengan pertanyaan yang ingin teman kalian ajukan, tapi mereka tidak berani untuk mengajukan. Paham ya? Jadi ada teman kalian yang punya pertanyaan sama dengan kalian, cuma bedanya kalian berani untuk mengajukan pertanyaan kalian, sedangkan teman kalian tidak. Jadi secara tidak langsung ketika kalian mengajukan pertanyaan kalian, kalian menolong teman kalian yang punya pertanyaan yang sama tapi tidak berani untuk mengajukan pertanyaan. Paham ya? Jadi saya mohon untuk menulis pertanyaan di kolom komentar, ya, agar dapat tersusun dengan baik. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.